padahal udah sangat membosankan. Pelajaran ke-6 yang gua ambil, yaitu lakuin yang terbaik. Kadang kita sebagai manusia, kita pengen ada yang tepuk tangan ketika kita bekerja, kita bekerja keras, kita ngerasa, "Oke, ini kita udah kasih semuanya nih tahun ini." Kita pengen ada yang tepuk tangan di samping gue, "Hebat sekali kamu Timothy, udah kerja sangat keras." Tapi nyatanya dunia itu nggak seperti itu ya, nggak ada yang peduli sama lu. Nggak ada yang peduli sekeras apapun lu kerja, cuma diri lu sendiri. Tapi kenapa gue bilang kita harus jadi orang yang kerja keras? Karena satu-satunya ya, orang yang lu nggak bisa bohongin di depan cermin adalah diri lu sendiri. Ketika tahun ini ya, misalnya hasilnya nggak optimal nih ya, cuman lu ngerasa bahwa, "Oke, gue udah kasih 100% ya. Walaupun nggak ada orang yang nonton, nggak ada orang yang tepuk tangan, nggak ada yang lihat. Gue udah kasih 100% keringat dan darah gue. Gue bisa tutup tahun 2025 ini dengan bangga." Nah, itu lu bisa jujur nggak ke diri lu sendiri bahwa, "Oke, 2025 ini gue udah lakuin yang terbaik atau belum?" Gue ketika gue lihat balik ya, gue kilas balik, nggak ada yang bisa gue lebih peres lagi gitu dibanding diri gue. Ketika semua orang lagi liburan, gue masih kerja. Ketika nggak ada yang lihat apa pekerjaan gue lakukan gitu. Ketika gue harus bikin usaha baru, gue bikin sistem baru, ya, gue bikin sistem karyawan yang baru, nggak ada yang lihat usaha gue. Nggak ada yang tepuk tangan juga gitu. Cuman diri gue merasa bangga terhadap diri gue sendiri. Bahwa oke, tahun ini gue udah lakukan yang terbaik. Disiplin itu memang bosan, tapi penyesalan tuh lebih menyakitkan. Kalau lu ujung-ujungnya tutup tahun dengan nyesel, oke, kayaknya gue nggak lakuin yang semaksimal itu. Lu akan mendapat yang namanya penyesalan, ya. Jadi mendingan disiplin dibanding menyesal. Nah, ini juga mungkin pelajaran yang untuk orang seperti gua ya, untuk orang yang suka berpikir seperti gua, ini jadi pelajaran yang sangat sulit untuk ditelan ya, yaitu kadang di hidup ini tuh nggak perlu banyak ide. Gua itu setiap kali mau tidur selalu ada 1000 hal di kepala gua gitu. Tapi dunia ini kadang nggak butuh banyak ide sebenarnya. Mereka cuma butuh satu atau 2 ide yang kita eksekusi sampai ujungnya. Spesialisasi adalah jalan untuk sukses. Ini mau siapapun ngajarin untuk jadi generalis itu menurut gue cuma orang-orang bodoh yang IQ-nya rendah. Kenapa? Karena ini udah diciptakan dari zaman dulu. Ini teori ekonomi dari zaman dulu ya, yaitu division of labor. Dari zamannya Adam Smith. Manusia ini problem yang udah diselesaikan oleh manusia, ya. Ketika lu jadi generalis, lu yang bikin semuanya, bajunya, kancingnya, dan lain-lain, kain, efisien ya. Ini problem udah solve. Jawabannya spesialisasi atau generalisasi ini udah selesai ya, udah 100% spesialisasi yang menang. Karena ketika lu punya spesialisasi, lu punya yang namanya competitive mode. Lu tahu sesuatu tentang industri itu lebih dalam dibanding orang sebelahnya. Kadang-kadang ketika lu jadi generalis, lu bor sumur kecil, bor sumur, bor sumur, bor sumur. Lu nggak ngerti apa-apa. Sedangkan kalau lu bor satu tapi dalam banget, lu tahu sesuatu tentang sumur ini yang orang-orang sini nggak tahu. Itu jadi competitive mode lu yang mendapat